Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Masih semangat dong ya? Karena kita hari ini akan belajar mengenai gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama kakak Citra Sakinah. Kalian bisa panggil kakak Kak Citra. Ngomong-ngomong tentang gaya dan gerak, ada yang tahu nggak sih gaya itu apa? Jadi, gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, anak-anak sadar nggak sih kita ini menggunakan gaya dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti kita menarik meja, atau mendorong kursi, atau bermain sepak bola. Nah, itu merupakan suatu pengaplikasian gaya dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya tanpa kita sadari kita lakukan. Nah, ngomongin tentang narik meja, dorong kursi, main sepak bola, ternyata itu termasuk suatu pengaplikasian gaya otot dalam kehidupan sehari-hari loh anak-anak. Ada yang tahu nggak nih gaya otot itu apa? Jadi, gaya otot itu adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh tarikan dari tubuh kita. Nah, tidak hanya mendorong kursi, menarik meja, bermain sepak bola, tetapi tarik tambang juga merupakan salah satu contoh pengaplikasian gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ngomongin soal gaya lagi nih, sebenarnya ada berapa sih gaya itu? Jadi anak-anak, gaya itu ada 6. Yang pertama, itu ada gaya otot. Yang kedua, ada gaya gravitasi. Lalu yang ketiga ada gaya listrik, yang keempat ada gaya magnet, yang kelima ada gaya gesek, dan yang keenam yang terakhir itu ada gaya pegas. Nah, sekarang ayo kita bahas anak-anak ke-6 gaya ini. Jadi yang pertama itu ada gaya otot. Nah, gaya otot tadi sudah Ibu bahas kalau gaya otot itu adalah gaya yang dihasilkan oleh tubuh kita. Nah, misalnya tadi seperti bermain sepak bola, tarik tambang, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu ada gaya listrik anak-anak. Nah, gaya listrik ini adalah suatu gaya yang disebabkan oleh adanya muatan listrik pada suatu benda. Nah, contohnya itu misalnya sisir nih. Nah, sisir itu bisa menarik muatan listrik dari hasil disisirkan, digosokkan ke rambut. Apabila kita sentuhkan kertas yang kecil-kecil, maka kertas yang kecil-kecil ini bisa tertarik oleh adanya muatan listrik dari sisir tadi, anak-anak. Nah, yang ketiga itu ada gaya magnet, anak-anak. Nah, gaya magnet itu adalah gaya yang hanya dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam, seperti misalnya baja, logam. Nah, apabila didekatkan, maka mereka akan terjadi suatu tarik-menarik antara magnet dan si baja tadi atau logam tadi. Lalu yang keempat itu ada gaya gravitasi. Nah, apa sih gaya gravitasi itu? Gaya gravitasi itu adalah gaya yang dapat menarik benda-benda untuk jatuh ke bumi. Nah, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya nih ada suatu pohon. Pohon itu mempunyai apel. Nah, apel itu apabila jatuh, tentu saja dia akan jatuh ke bawah kan? Tidak mungkin dong apelnya jatuh ke atas. Nah, itulah salah satu contoh gaya gravitasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kelima itu ada gaya pegas anak-anak. Nah, gaya pegas ini adalah gaya yang dihasilkan oleh adanya kerja benda elastis. Contohnya itu seperti karet. Nah, contoh dalam kegiatannya itu seperti pada saat memanah. Nah, jadi gaya pegas ini dapat teraplikasikan dari kita menarik panah tadi yang terbuat dari karet. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, yang terakhir itu ada gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang disebabkan apabila ada pergesekan antara dua permukaan benda. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu bisa seperti orang yang sedang bersepeda di permukaan jalan. Nah, itu terjadi pergesekan antara roda sepeda dengan si permukaan jalan tadi. Itulah contoh gaya gesek yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Oke, jadi sekian dulu ya anak-anak materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai gaya dan gerak. Semoga materinya bisa dengan mudah dipahami dan mengerti oleh anak-anak sekalian. Dan semoga anak-anak juga bisa lebih giat lagi dalam belajarnya. Semangat! Sekian dulu ya dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.